Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam Lilin Sabda Minggu pagi Paskah 2024. Bacaan yang akan kita ambil adalah dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Dikisahkan bahwa dua orang murid Yesus berlari-lari menuju ke makam Yesus, yakni Simon Petrus dan murid yang dikasihi Yesus. Mereka berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu, yaitu murid yang dikasihi Yesus, secara tradisional adalah Yohanes, berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur Yesus. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan tergeletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, yaitu Yohanes, dan ia melihatnya dan percaya. Saudara-saudari yang terkasih, kisah dalam perikop ini sangat menarik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa murid laki-laki Tuhan Yesus itu semuanya melarikan diri ketika Yesus ditangkap, kemudian disiksa, kemudian gugur di kayu salib. Tetapi ketika mereka mendengar kabar dari Maria Magdalena bahwa jenazah Yesus sudah tidak ada di makam, maka kedua murid Yesus ini berlari. Jadi dari menyembunyikan diri, ketakutan, mereka berubah menjadi orang yang berlari sekuat tenaga. Santo Petrus mungkin karena usianya lebih tua, maka dia sampainya terlambat. Tetapi murid yang dikasihi Yesus, yang adalah Yohanes, itu datang lebih dulu. Ada satu detail yang menarik. Yohanes datang lebih dulu, tetapi dia menunggu kedatangan Petrus. Kemudian setelah Petrus masuk, barulah Yohanes yang lebih muda usianya itu masuk ke dalam kubur yang sudah kosong itu. Artinya apa? Ada rasa hormat dari Yohanes kepada Santo Petrus yang adalah kepala dari ke-12 rasul. Jadi kita di sini melihat juga bahwa semangat kebangkitan itu ada dua aspek. Aspek yang pertama adalah lari menuju Kristus. Adalah meninggalkan kecemasan, ketakutan kita menuju kepada Kristus yang bangkit, yang memberikan harapan yang baru. Kita tidak boleh hanya jalan pelan-pelan dalam hal itu. Kita harus juga ikut berlari menyongsong Kristus yang bangkit. Iman harus diperjuangkan. Iman harus diusahakan. Ya, kita harus berlari menuju Kristus. Kita jangan malah berlari menjauhi Kristus, tetapi setelah Paskah ini mari kita berlari mendekati Kristus. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua yang sangat menarik juga adalah rasa hormat kepada kuasa. Murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes, menghormati Petrus sebagai yang berkuasa, yang pertama di antara 12 rasul itu, yang dihormati sebagai kepala, sebagai yang memimpin di antara ke-12 rasul. Maka kita juga diajak dengan semangat Paskah ini, kita menghormati otoritas, menghormati kuasa gereja. Kita merendahkan hati kita di hadapan kuasa gereja. Janganlah kita yang mengatur gereja,
Kita mengatakan misalnya, gereja seperti ini, seperti itu. Gereja aturannya seperti ini, seperti itu. Mari kita justru rendah hati. Ya, kita yang tunduk pada gereja, bukan gereja yang tunduk pada keinginan-keinginan egoistis kita. Keluarga kudus menyertai kita, dan berkat Allah menguatkan kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat Paskah untuk komunitas, keluarga, dan Anda sekalian. Tuhan memberkati.